Novel Raja Tertinggi. Bab 1121. Binatang iblis api mendengus. Kakak hitam, tolong jangan bicara tentang temanku seperti itu. Mereka adalah temanku, terutama yang ini. Dia adalah kakak laki-lakiku. Dialah yang membawaku keluar dari bawah tanah di tempat pertama. Jika tidak, saya akan selalu berpikir bahwa kami adalah makhluk yang telah hidup di bawah tanah selama beberapa generasi, dan saya tidak akan mampu berevolusi menjadi seperti yang dilakukan nenek moyang saya. Jiao mendengus dingin. Omi tidak tahan melihat matanya yang arogan. Dia benar-benar mengira dia adalah naga. Jika dia adalah naga, naga itu memandang manusia dengan mata spesies yang lebih tinggi. Omi bisa masih menerimanya, seolah-olah manusia memandang binatang dengan mata yang sama. Jiao hitam, jika kamu terus bersenandung dan mengomel dan menatapku dengan mata tinggi, jangan salahkan aku karena memukulmu lagi. Yah, cakar marah Jiao menari-nari. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Omi berkata kepada binatang api, api kecil, pulanglah bersamaku, semua orang menunggumu. Jiao sibuk berteriak, hei, singa kecil, apa maksudmu? Beberapa hari yang lalu, kamu bilang kamu berteman denganku, dan sekarang kamu melarikan diri dengan seseorang. Kamu terlalu berlebihan, lupakan bertahun-tahun ini, saudaraku, apakah aku sudah baik padamu? Aku, binatang setan api ragu-ragu untuk sementara waktu, ya, Jiao telah cukup baik padanya selama ini. Kakak hitam, tapi, kakak Chen adalah temanku, aku masih ingin pergi bersamanya, pasti lebih menyenangkan pergi dengan kakak Chen. Yah, singa kecil, kamu bukan apa-apa, terima kasih kepada kakak hitam aku biasa memperlakukanmu seperti ini. Kakak hitam, maafkan aku. Pada saat itu, Omi berkata, hei, Jiao, apakah kamu belum cukup menjadi raja dari sekelompok makhluk tingkat rendah di hutan 10.000 binatang ini? Maksud kamu apa? Maksudku, kamu bahkan tidak memandang rendah orang-orang pada tingkat spesies yang sama. Namun kamu di sini setiap hari menjadi raja dari sekelompok makhluk tingkat yang lebih rendah. Apakah kamu menarik bagimu? Aku memberimu kesempatan sekarang, ikut denganku. Hahaha konyol, naga muliaku, bagaimana aku bisa pergi bersamamu, manusia rendahan? Lupakan saja, api kecil, 1000 kemegahan, ayo pergi. Kata Omi. Gau, kakak Chen, kalian bisa duduk di punggungku. Tidak, kami datang dengan kapal terbang, jadi kamu menjadi lebih kecil. Bagus. Binatang iblis api segera menyusut seukuran kucing dan mengikuti Omi dan Muqianji, terbang ke langit. Bahwa Jiao sangat tertekan, Fire Demon Beast adalah spesies sebaya yang sulit dia temui, dapat diajak bicara. Meskipun dia membual sebagai naga, dia benar-benar mengerti bahwa dia hanya seorang Jiao, yang ingin berevolusi. Menjadi naga, ini hanyalah hayalan, langkah ke atas. Sekarang setelah binatang iblis api pergi bersama Omi, di masa depan, dia akan kesepian lagi, tinggal bersama sekelompok makhluk tingkat rendah setiap hari, itu sangat membosankan. Omi memasuki kapal terbang dan segera membukanya untuk pergi. Tidak lama setelah dia pergi, tiba-tiba, seorang Jiao mengejarnya. Jiao sedang mengejar. Omi melihat Jiao di belakangnya dan terkejut. Namun, kecepatan Jiao jelas tidak secepat kapal terbang, dan tiba-tiba, Jiao tidak terlihat. Pada saat ini, di langit yang jauh di belakang, Auger berkata dengan frustrasi, aduh, saya harus pergi lagi, sangat sepi, saya sangat terkutuk, mengapa saya tidak melepaskan harga diri saya, sebenarnya. Saya benar-benar ingin pergi bersama mereka di dalam. Tidak apa-apa sekarang, biarkan kesepian benar-benar mengelilingi saya. Di kapal terbang, binatang iblis api berkata, kakak Chen, ayo mundur, mungkin kakak hitam mencoba pergi bersama kita. Muqianji tertawa, Agur yang bangga ini, pasti api kecil telah pergi tanpa pendamping. Omi mengambil kendali kapal terbang dan mundur. Pada saat ini, Jiao terbang kembali dengan frustrasi, dan tiba-tiba, kapal terbang Omi berhenti di sampingnya. Omi membuka palka dan berkata, apa yang akan kita kejar? Jiao terkejut dan berkata, oke, aku kalah. Dikalahkan oleh kesepianku, kau membawaku pergi. Hahaha, kamu ingin ikut denganku? Ya, Augur itu menundukkan kepalanya dan berkata, tapi tidakkah kamu berpikir bahwa kamu lebih maju dari kami? Aku hanya bercanda. Omi berkata, jika kamu ingin ikut denganku, kamu juga bisa. Nanti, seperti api kecil, panggil aku kakak. Itu tidak mungkin, api kecil akan memanggilku saudara. Bagaimana aku bisa memanggilmu saudara lagi? Atau aku akan memanggilmu saudara? Apa yang kamu bercanda? Panggil aku kakak, tidak mungkin. Jiao tampak seperti dia malu dan berkata, tapi aku, bagaimanapun, adalah naga yang terhormat. Aku masih naga kamu, Jiao dan naga, masih 100.000 mil jauhnya. Jika kamu benar-benar berevolusi menjadi naga, maka aku memanggilmu saudara. Oke, kamu mengatakannya, maka aku akan pergi bersamamu, saudara menteri. Ana baik, ayo pergi kalau begitu. Tapi kapal terbangmu sangat cepat, aku tidak bisa mengikutinya. Kata Jiao dengan putus asa. Omi berkata, ayo pelan-pelan, kamu ikuti perlahan di belakang, atau kamu berbaring di atas kapal terbang dan meraihnya. Bagus. Tapi jangan menggaruk pesawat ulang-alik terbang. Mengerti, saudara? Auger segera berputar-putar di atas kapal terbang. Kapal terbang terbang dengan augmentasi.
Namun, kecepatannya jelas turun. Tetapi tidak turun terlalu banyak, sekitar 20%. Dan Omi juga tidak terburu-buru. Omi, kamu luar biasa. Sekarang Jiao mengikutimu kemana-mana. Ada juga binatang api. Mereka bukan makhluk biasa. Kata Mu Qianji dengan iri. Hei, jika kamu bergaul denganku, bukankah itu berarti kamu bergaul denganku, karena kamu adalah istriku? Pergi. Mu Qianji tersipu dengan tatapan tajam. Kemana kita akan pergi sekarang? Mu Qianji bertanya. Kekaisaran kera air. Apa gunanya pergi ke kekaisaran kera air? Tidak peduli seberapa kuat kera air itu jelas bukan lawan kita. Bagaimanapun juga, kera air bukanlah makhluk tingkat kedua, tetapi kera dengan kemampuan yang tidak lengkap dan tidak berhasil. Evolusi, tidak peduli apa, itu masih spesies tingkat pertama. Kata Mu Qianji. Omi tertawa, apakah kamu tahu 5 harta dunia yang menakjubkan otak suci kuno? Aku akan mendapatkan benda ini. Otak suci yang tertelan. Aku berencana untuk membawamu ke sana untuk mencurinya sejak awal. 5 harta terbesar di dunia. Kami telah memperoleh 4 lainnya. Hanya otak suci yang tertelan ini yang belum diperoleh. Baiklah, ayo pergi ke sana. Aku tidak tahu apa otak suci yang tertelan ini dan mengapa itu adalah otak suci yang tertelan. Omi berkata, saya mendengar bahwa itu adalah otak leluhur klan kera air. Dulu sekali, karena leluhur ini sangat kuat, dia bahkan mungkin hampir setingkat manusia. Jadi setelah dia mati, otaknya dikumpulkan. Tetapi apakah itu masih ada sampai sekarang? Saya tidak tahu tentang itu. Kalau begitu mari kita lihat. Kera air adalah spesies satu tingkat lebih rendah dari manusia. Tetapi nenek moyang kera air ini, dikeraskan oleh budidaya, mencapai tingkat manusia yang cepat, itu juga sangat kuat. Dan otaknya memang dianggap sebagai harta karun. Omi berkata, 5 harta karun paling menakjubkan di dunia adalah otak suci yang tertelan. Bukan begitu? Mu Qianji mengangguk dengan semangat. Omi bertanya, api kecil, bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan Jiao? Binatang iblis api berkata, Kakak Chen, aku bahkan tidak dekat dengan kakak hitam dibandingkan dengan dia. Sebenarnya kakak hitam sangat kuat, dia sudah dekat dengan tingkat alam leluhur. Omi mengangguk, sepertinya dia mengalahkan Jiao semua karena teknik pedang itu. Jika tidak, seperti Mu Qianji, dia pasti tidak bisa mengalahkan Jiao. 1122. Butuh waktu setengah bulan bagi Omi dan yang lainnya untuk akhirnya mencapai jangkauan kekaisaran kera air. Kekaisaran kera air adalah salah satu tempat binatang buas terkuat di dunia ini, selain hutan 10.000 binatang. Saya mendengar bahwa kekaisaran kera air, dengan kera tua, sangat kuat, dan ketenarannya telah menyebar ke banyak orang kuat manusia. Omi dan yang lainnya berdiri di langit, dan kekaisaran kera air berada di bawah air. Omi berkata, mari kita turun bersama dan menangkap kera tua itu terlebih dahulu, lalu kita akan mencari otak suci Swift. Bagus. Mengisi. Mereka berempat bergegas ke laut bersama-sama. Karena Jiao dan Fire Demon Beast sekarang berada pada level yang sama dengan manusia pada level spesies, mereka disebut manusia. Di sini, bukan lagi binatang. Setelah bergegas ke dasar laut, mereka segera menemukan kerajaan bawah laut. Tentu saja, bukan istana di dasar laut. Kera air selalu menjadi binatang buas, tidak sebanding dengan manusia. Tetapi kera air telah menumpuk banyak batu besar di dasar laut, seperti sarang semut, yang rumit dan memiliki lorong di mana-mana. Ukuran Jiao terlalu besar untuk masuk ke sarang besar kera air. Little Black, kamu jaga di luar, kami akan masuk. Bagus. Omi, Mu Qianji, dan Fire Demon Beast memasuki sarang kera air. Omi merasa sarang kera air sedikit mirip dengan suku buas kerajaan Liuli. Pada saat ini, Omi, mereka bertiga, tiba-tiba merasakan fluktuasi spiritual di udara, seolah berkata, apa yang ingin kalian bertiga lakukan ketika Anda datang ke kekaisaran kera air saya? Suara itu dipenuhi dengan kemarahan. 3 orang Omi berhenti, tidak lama kemudian. Bayangan cepat terbang masuk. Bayangan ini sangat cepat dan tiba di depan ketiga orang Omi dalam sekejap mata. Itu adalah kera air dengan rambut putih, terlihat sangat tua. Kera air memegang tongkat yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal di tangannya. Sepertinya kera air ini sangat pandai menggunakan tongkat. Binatang ini juga tidak memiliki keterampilan seni bela diri khusus, biasanya hanya 1 atau 2 pukulan, dipraktekkan sampai mati. Namun, seringkali 1 atau 2 gerakan ini dipraktikkan seumur hidup, tetapi sebaliknya mereka sangat kuat. Kamu adalah kekaisaran kera air, kera tua yang terkenal. Kata Omi. Apakah kamu datang ke tempatku untuk mencari kematian? Kera tua itu sepertinya merasakan kekuatan ketiga orang Omi dan tidak berani bertindak gegabah. Omi berkata, saya mendengar bahwa kekaisaran kera air Anda memiliki harta yang disebut otak suci kuno. Saya datang ke sini hari ini, hanya untuk melihat apa itu. Jangan khawatir, hanya untuk melihatnya. Berani memukul benda suci kita, mencari kematian. Kera air meringis, iknya diperkirakan berada pada level manusia berusia 15 atau 16 tahun. Makhluk tingkat rendah biasanya tidak memiliki pemikiran otonom, tapi untuk mencapai iki seperti itu, terbukti bahwa ia telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama. Omi mendengus, kamu masih bukan lawanku. Selain itu, tidak satu pun dari 3 orang yang berdiri di depanmu hari ini adalah lawanmu. 3 orang. Apakah binatang buas ini juga manusia? Kera tua itu memandang binatang iblis api itu. Omi berkata,
Dia berbeda dari kalian para monster tingkat rendah, dia adalah spesies yang satu tingkat lebih tinggi dari kalian, pada tingkat yang sama dengan kita manusia. Baiklah, jangan bicara omong kosong, saya dapat merasakan bahwa hati kalian penuh dengan keraguan. Yah, si kera air meringis pada trio Omi. Omi berkata, ribuan Jie, api kecil, siapa yang bangun? Aku akan melakukannya, kata Mukianji. Pada saat itu, kera tua itu menerkam, dia ingin mendapatkan inisiatif dan menyerang lebih dulu. Mukianji mengiris dengan pedangnya, dan gelombang Voliki tiba-tiba memberi kera tua itu. Mengalahkan. Hanya dengan satu pedang, Mukianji mengalahkan kera air. Mukianji menemukan bahwa pedang bulan pemakamannya mampu mengerahkan lebih banyak kekuatan di bawah air daripada di tanah, dan dia tidak tahu caranya. Mukianji meletakkan pedangnya di leher kera tua itu dan berkata, serahkan otak suci Swift atau aku akan membunuhmu. Yah, kera tua itu terus menunjukkan giginya karena marah. Omi berkata, kami tidak hanya akan membunuhmu, kami akan menghancurkan kekaisaran kera air. Tubuh kera tua itu gemetar dan mengeluarkan tangisan kesedihan. 3 orang kuat di depannya terlalu kuat, itu adalah orang terkuat nomor 1 di kekaisaran kera air, tapi itu sama lemahnya dengan semut di depan mereka. Kera tua itu tidak bisa mempercayainya, kapan manusia memiliki orang yang begitu kuat. Itu memiliki kesan, tidak kesan nenek moyangnya, bahwa manusia yang terkuat selalu lebih lemah daripada yang terkuat dari binatang buas. Berapa lama lagi kamu harus memikirkannya? Apakah aku benar-benar harus memusnahkan kamu kera air sebelum kamu memberitahuku? Omi. Kera air mengeluarkan tangisan sedih dan mengirimkan gelombang mental. Saya dapat memberitahu Anda informasi tentang otak suci Swift, tetapi Anda tidak akan mendapatkannya. Kami hanya ingin melihat-lihat, beritahu kami, di mana Swift Secret Brain itu. Ikut denganku. Omi mengikuti kera tua dan benar-benar meninggalkan sarang kera air, dan Auger yang menjaga di luar sibuk menyambutnya. Ada apa? Keluar. Omi bertanya kepada kera tua, bukankah kamu membawa kami ke otak suci pedang? Mengapa kamu keluar? Kera tua itu meringis dan mengirimkan gelombang mental. Makhluk itu tidak ada di istana kera air, itu di tempat lain. Bagus, lebih baik kamu tidak bermain trik, atau klan kera air tidak akan tahu cara menghancurkanmu. Yah, kera air menunjukkan giginya lagi. Omi dan yang lainnya terus mengikuti kera tua itu. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di kedalaman laut di sebelah sebuah batu besar. Batu ini sangat besar sehingga banyak ikan paus berenang melewatinya. Di depan batu ini, paus semua merasa seperti udang kecil. Kera tua itu memancarkan fluktuasi spiritual tentang relik suci. Kami juga belum pernah melihatnya. Hanya kepala klan yang dapat mengetahui bahwa kami telah disegel di sini sejak zaman kuno, di tengah batu ini. Batu ini sangat keras dan besar. Tidak ada senjata yang dapat memecahkannya. Bahkan jika kita dapat memecahkan beberapa batu, kita tidak dapat memasuki inti dari batu besar itu. Di masa lalu, ada manusia yang telah mengalahkan relik suci. Leluhur kita membawanya ke sini dan mengizinkannya untuk mengetuknya. Tetapi pada akhirnya, dia menyerah tanpa hasil. Omi memandangi batu besar dan tak tertandingi di depannya, dan seorang manusia yang berdiri di depan batu besar ini seperti setitik debu. Bagaimana mungkin ada batu sebesar itu di dasar laut? Kata Mukianji. Omi berkata kepada kera tua, apakah kamu berbohong padaku? Aku tidak berbohong padamu, tentang benda suci yang disegel di tengah batu ini. Klan kera air kita, hanya pemimpin klan generasi sebelumnya yang mengetahuinya. Hahaha, apa sih, kamu benar-benar pandai menjebak. Batu sebesar itu, mari kita ketuk, tidak peduli seberapa keras kita mengetuknya, itu tidak bisa sampai ke tengah, dan itu sangat sulit. Pada kenyataannya, tidak ada sama sekali jebakan yang bagus. Kata Omi. Mukianji berkata, Omi, apakah Anda benar-benar berpikir itu membohongi kita? Dengan kecerdasan seekor binatang, itu tidak selalu licik. Saya tidak yakin, tetapi batu yang begitu besar, sudah lebih tinggi dari laut dan setidaknya puluhan ribu meter panjang dan lebarnya, terlempar ke tengah. Bagaimana mungkin, batu itu sangat keras sehingga tidak mungkin untuk membukanya seumur hidup. 1123. Bagaimana dengan itu? Kami tidak memiliki bukti bahwa itu berbohong kepada kami, jadi apa yang bisa kami lakukan jika bersikeras itu ada di sana? Kata Mukianji tak berdaya. Omi bertanya kepada kera tua, karena kamu mengatakan bahwa otak suci Swift ada di dalam batu ini, maka katakan padaku, bagaimana nenek moyangmu menyembunyikan otak suci Swift di dalam batu itu? Kera tua itu menggelengkan kepalanya dan memancarkan gelombang mental. Pertanyaan ini, nenek moyang kita dari semua generasi juga bertanya-tanya, dan saya benar-benar tidak bisa menjawabnya. Saya hanya tahu bahwa patriark saya sebelumnya memberitahu saya bahwa benda suci kuno air kita klan kera adalah pusat dari batu langit dan bumi ini. Rutinitas itu benar-benar penuh dengan rutinitas, jadi aku bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Omi tertawa getir. Kakak Chen, biarkan aku mencoba. Setelah mengatakan itu, ekor Jiao hitam menamparkan batu dengan keras. Aduh. Jiao hitam meringis kesakitan. Bagaimana? Tidak terlalu sulit bagiku untuk melakukan sesuatu. Kata Black Jiao. Qianji dan pedang bulan terkubur menyerang dengan keras. Wow. Tiba-tiba, pedang bulan terkubur membelah jarak 3 meter. Pedang bulan terkubur layak menjadi pedang bulan terkubur.
Kera tua di sampingnya terkejut. Ini adalah orang pertama dalam sejarah yang mampu membelah celah sebesar itu sekaligus. Muqianji berkata, tapi jarak 3 meter tidak signifikan untuk seluruh batu besar. Tidak mungkin untuk memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membelah menjadi pusat batu. Dan kami bahkan tidak dapat memastikan bahwa otak suci kuno benar-benar ada di sana. Kera tua di sampingnya sibuk berkata, ini benar-benar ada di sana. Nenek moyang kita dari semua generasi telah mewariskannya dengan cara ini. Omi mendengus jika Muqianji benar-benar membelah inti dan akhirnya tidak menemukan otak suci Swift. Kera tua itu akan segera dapat mengatakan bahwa mereka juga baru saja diturunkan dari nenek moyang semua generasi. Namun, Omi dan yang lainnya tidak punya cara lain sekarang, dan kera tua itu bertekad untuk berada di dalam. Pada saat ini, Dao berkata, Kakak Chen, kalian lupa tentang saya. Anda. Ya, tapi saya bertahan di kota bawah tanah pada awalnya. Kota bawah tanah itu semua terdiri dari batu-batu keras. Saya mengebor seperti biasa. Batu ini, meskipun cukup keras, saya masih bisa mengebornya. Saya hanya akan mengebor ke inti dan lihatlah itu. Baiklah, kalau begitu kamu mengebor inti dan melihatnya. Binatang iblis api segera berubah menjadi tubuh kecil, lalu tubuhnya seperti air yang dicelupkan ke dalam batu besar. Tubuhnya seperti air yang dicelupkan ke dalam batu, jadi dia tidak meninggalkan lubang. Omi ingat bahwa struktur tubuh binatang iblis api itu luar biasa. Dia bisa mengubah bentuk tubuhnya, seperti air bisa membeku kemudian menjadi keras, atau bisa berubah menjadi uap dan kemudian menjadi seringan bulu, atau bisa menjadi cair. Air, lembut dan bebas. Tubuh Fire Demon Beast mirip dengan ini, itulah sebabnya dia bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil. Saat ini, Fire Demon Beast masuk ke batu dan berjalan di dalam batu dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti ikan yang berenang di air. Yay! Omi berteriak bersemangat. Kera tua itu sekarang sangat jelek, berpikir bahwa tidak peduli siapa yang datang untuk memukul benda suci, itu akan menjadi sia-sia, tetapi tidak menyangka bahwa Omi dikelilingi oleh makhluk ajaib seperti itu. Batu itu sangat besar, mencapai jarak puluhan ribu meter, tetapi untuk binatang api yang memasuki batu seperti ikan di air, jarak puluhan ribu meter sama sekali tidak jauh. Dalam waktu kurang dari 3 jam, Fire Demon Beast memasuki inti batu dan mencari di sekitar inti. Akhirnya, binatang api itu melihat 10 meteran panjang dan lebar lubang tertutup. Ah, benar-benar ada. Binatang iblis api terkejut. Binatang iblis api melihat bahwa di dalam lubang tertutup itu, ada kera air yang duduk di sana, dan sepertinya sudah lama mati, dan tubuhnya tidak membusuk. Di mana otak suci Swift? Apakah itu masih di tengkorak kera air mati ini? Binatang iblis api bergumam. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, jadi otak suci kuno pasti ada di dalam tengkorak. The Fire Demon Beast mencakar dan meraih tengkorak itu seolah-olah itu adalah bola. Ini adalah binatang iblis api dalam masalah lagi, karena bagaimana cara mengeluarkan kepalanya dengan itu? Tubuh binatang iblis api itu sendiri bebas berenang di dalam batu, tetapi kepala kera air ini, yang bukan bagian dari tubuhnya. Tubuhnya tidak bisa berenang di batu, yang berarti dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kepalanya. Saat itu, Fire Demon Beast tiba-tiba melihat bahwa sepertinya ada benda seperti saklar di dinding batu. The Fire Demon Beast segera naik dan memutarnya dengan cakarnya. Klik 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 klik. Mengeluarkan suara klik, sebuah lorong kecil atau tidak begitu kecil secara otomatis terpisah di sisi gua batu yang disegel. Ada lorong. Sepertinya kera tua itu benar-benar berbohong. Untuk masuk ke dalam batu, ada mekanisme untuk membuka lorong itu. Haha, sekarang aku akan keluar dengan kepalaku. Pada saat ini, di luar batu, di bawah batu tempat Omi berdiri, tiba-tiba, sebuah celah muncul. Omi dan yang lainnya mengerutkan alis mereka dalam kebingungan, saat Fire Demon Beast terbang keluar dari celah itu, memegang kepala kera air di cakarnya. Kakak Chen, aku keluar. Api kecil, apa yang terjadi? Kera tua ini berbohong. Untuk memasuki inti batu, ada mekanisme untuk membuka lorong. Pada saat ini, kera tua itu meringis ketika dia melihat binatang iblis api, tangisan kesedihan di wajahnya, karena kepala leluhur mereka dipelintir. Omi melihat kesedihan kera tua itu dan tidak repot-repot melihatnya secara umum. Di mana otak suci kuno? Itu ada. Don mengerutkan kening. Kepala ini adalah otak suci kuno. Seharusnya, karena di ruangan itu, hanya ada tubuh kera air yang belum membusuk untuk waktu yang tidak diketahui, jadi aku menundukkan kepalanya, dan otak di dalam tengkorak seharusnya adalah otak suci kuno. Aku akan pergi. Omi merasa mual. Bagaimana kamu makan ini? Muqianji juga menutupi hidungnya, merasa mual. Menteri, jadi tidak mau. Brengsek, kupikir itu seperti pil, tapi aku tidak menyangka kepala kera air lurus. Kata Omi tertekan. Muqianji berkata, ginseng 10.000 tahun yang kami dapatkan sebelumnya juga seperti ginseng, teratai salju kristal es juga seperti teratai salju, cacing kaisar, juga cacing hidup, dan rumput burung vermilion, juga rumput seperti. Jadi, tidak mengherankan jika otak suci kuno, secara langsung adalah kepala kera air. Tapi bagaimana cara memakannya, menyedot otak di dalam? Apa yang sebenarnya dilakukan? Kata Omi skeptis.
Mukianji berkata, leluhur kuno klan kera air ini telah disegel di batu besar karena saya tidak tahu berapa tahun. Tetapi bahkan cangkir atau porselen telah berubah menjadi barang antik setelah sekian lama, berubah dari tidak berharga menjadi berharga. 10 ginseng berusia 1000 tahun yang kami ambil sebelumnya, itu juga tumbuh selama 10.000 tahun, itu sebabnya jarang. 1124. Jika saya tidak salah, meskipun tubuh kera air cepat ini sudah mati, bubur otak di tengkoraknya seharusnya hidup selama ini. Dengan kata lain, ia menggunakan metode rahasia untuk menjaga otaknya tetap hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian itu berubah menjadi harta karun. Omi merasakan sensasi aneh. Mukianji tertawa. Omi, otak kera air ini tidak berguna, tetapi setelah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu menjadi harta karun, sama seperti ginseng. Jika otak kita dapat diasuransikan seperti ini selama puluhan ribu tahun, maka setelah puluhan tahun, ribuan tahun, otak kita juga akan menjadi harta karun. Ya, kalau begitu ambil saja, itu menjijikkan. Tetapi jika itu benar-benar harta karun, tidak peduli seberapa menjijikkannya itu, kita harus menyedot semuanya. Aduh, kera tua itu menangis dan meraung kesakitan. Faktanya, meskipun kera tua itu tahu bahwa ada mekanisme di dalam batu untuk masuk, ia bahkan tidak tahu di mana mekanisme itu dibuka. Lagi pula, generasi pemimpin klan ini telah diturunkan satu sama lain. Tentang lokasi mekanismenya sudah hilang. Sementara itu, kera tua menyaksikan kepala leluhur suci yang legendaris dibawa pergi, dan mendengar bahwa Omi dan Mukianji masih akan mengisap mentah. Sebagai leluhur klan kera air saat ini, suasananya sangat sedih. Omi mengabaikan kera tua yang mengaum dan terbang dengan kepala di tangan, bergegas keluar dari laut dan masuk ke kabin kapal terbang. Black Jiao masih melayang di luar kapal terbang, yang sedang menuju ke Kaisaran Yan Huang. Pada saat ini, di dalam pesawat ulang-alik terbang, Omi meletakkan kepala leluhur kera air kera di atas meja kecil, dan di atas kepala itu, sehelai rambut kera air tegak itu menyeramkan. Mukianji berkata, ini benar-benar akan dimakan. Tentu saja, bagaimanapun juga, selagi masih segar, sekarang setelah kita mengeluarkan kepala leluhur kera air, itu pasti tidak lagi segar, jika kita tidak memakannya, itu akan membusuk. Mukianji merasa jijik yang membuat kepala kera air, sangat mirip dengan manusia. Omi berkata, saya pernah mendengar bahwa manusia di bawah beberapa pedagang kaya suka makan otak monyet saat ini, dan mereka meletakkan monyet hidup di tengah meja dengan hanya kepala monyet yang terbuka, dan kemudian mereka buka lubang di atas kepala monyet di tempat, dan meja penuh orang dengan sendok demi sendok mengalahkan otak monyet dan mengirim mereka ke dalam mulut mereka. Monyet itu, tapi monyet yang paling biasa, tapi benar sekarang yang ini, tapi monyet air terkuat, dan tetap segar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda masih terlalu jijik untuk berani memakannya. Jika ini dikirim ke pedagang kaya itu, saya khawatir mereka bahkan tidak akan memakannya. Meninggalkanmu sehelai rambut monyet. Jangan katakan itu terlalu menjijikkan. Hehe, itu bagus untuk otak. Baiklah, Tousan Extremes, aku akan membuka tengkorakku. Omi mengeluarkan pisau, dan di tengkorak otakku, dia pertama-tama mengikis rambut untuk mengungkapkan tulang, dan kemudian membuat sayatan pada tulang. Omi mengeluarkan 2 sedotan dan memasukkannya melalui lubang itu. Ayo, mulai menghisap. Ajak Don Omi, rasanya seperti menyedot sari kelapa, segar dari pohon, dan membuka lubang di sedotan, hanya mengganti kelapa dengan kepala kera air. Saya tidak menginginkannya, saya tidak menghisap. Mukianji menggelengkan kepalanya tanpa henti. Jika kamu tidak menghisapnya, maka aku akan melakukannya. Omi mengumpulkan keberanian untuk meletakkan mulutnya di atas sedotan, lalu menutup matanya dan menghisap dengan keras. Benar saja, rasanya seperti otak tahu tersedot ke mulutnya. Omi memukul mulutnya dan tersenyum, rasanya amis. Jangan katakan itu. Apakah Mukianji tidak berani melihat? Kianji, saya menyarankan Anda untuk benar-benar menyedot beberapa otak suci kuno ini. Tidak banyak yang tersisa. Anda pikir itu benar-benar penuh di tengkorak? Hisap, jangan menghisapnya. Berikan kepada Little Fire dan Black Jiao. Omi tertawa berkata, sebenarnya, untuk menipu Mukianji, otak suci kuno benar-benar penuh dengan kepala. 1 atau 2 orang pasti tidak bisa makan. Karena kepala kera air ini, besar seperti melon musim dingin, ada terlalu banyak otak di dalamnya. Ini bagus bisa dibawa kembali ke orang lain untuk diambil, ada yang bagus tentunya untuk dinikmati bersama, ini prinsip Omi. Mukianji berkata dalam hatinya, terlalu boros untuk tidak memakan harta karun yang begitu bagus, bagaimana jika aku bisa melangkah ke alam leluhur lebih cepat dengan memakan ini? Baiklah, demi alam leluhur aku akan mengisapnya. Mukianji segera menutup matanya, sampai ke mulut sedotan, dan mengisap dengan keras selama puluhan suap, setara dengan setidaknya 2 mangkuk besar. Fiu. Mukianji berhenti mengisap, hampir terlalu banyak makan, tidak bermanfaat makan terlalu banyak. Hahaha Kianji, kamu baru saja mengisap sedotan, aku yang mengisap sedotan, oh. Kata Omi sambil tersenyum. Mukianji menatap Omi yang sama, dan berkata dalam hatinya, mulutnya telah dicium denganmu, dan dia masih takut mengisap sedotanmu.
Omi juga mengisap 20 suap dan kemudian berhenti mengisap. Masih ada banyak otak suci di sana. Seharusnya cukup untuk kembali ke begitu banyak orang untuk dibagikan. Api kecil, kamu juga mengisapnya. Bagus. Omi kemudian secara terpisah membiarkan Fire Demon Beast dan Black Jiao memakan sebagian dari otak suci, dan sisanya, mereka bawa kembali. Untungnya, ada lemari es di kapal terbang, dan dibekukan di lemari es pada minus puluhan derajat Celcius meskipun efektivitasnya akan turun sedikit, setidaknya itu masih sangat berguna. Ribu Jiao, bagaimana perasaanmu? Tanya Omi. Mukianji berkumur untuk waktu yang lama dan berkata, mulutku mencurigakan. Omi berkata, tidak apa-apa, bahkan jika itu mencurigakan, aku masih suka mencium mulutmu, ayo, beri aku ciuman. Omi segera mencium mulut kecil Mukianji. Binatang iblis api di sampingnya berkata, Kakak Chen, Kakak Seribu, bisakah kamu menjaga perasaan seekor binatang buas? Haha, Omi tertawa terbahak-bahak. Api kecil, pikirkan tentang binatang betina itu. Binatang api itu meludahkan lidahnya. Di masa lalu, binatang api itu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menemukan seorang istri lagi karena dia adalah satu-satunya binatang api yang tersisa di dunia. Sekarang, bahkan jika dia menemukan binatang api lainnya, dan itu sebuah tujuan, jika mereka tidak berevolusi, mereka bahkan bukan makhluk pada tingkat yang sama lagi, seolah-olah mereka adalah binatang manusia. Omi bertanya, api kecil, kamu juga sudah dewasa, beritahu aku bagaimana kamu mengatasi kebutuhan itu. The Fire Demon Beast merasa malu sejenak. Ya, Menteri, bisakah kita tidak mengatakan pertanyaan yang memalukan seperti itu? Katakan. The Fire Demon Beast merasa malu. Ya, lebih baik menanyakan pertanyaan ini kepada Big Brother Black. Saya diajari olehnya, saya tidak akan bisa sebelumnya. Api kecil, bisakah kamu menjawab pertanyaan dengan positif bagaimana kamu menyelesaikannya? Ya, udah diomongin semua, masih belum tahu tentu saja selesaikan sendiri. Selesaikan sendiri hahaha, apakah ini cara menyelesaikannya sendiri Black Jiao juga. Apakah dia mengajarimu untuk menyelesaikannya sendiri? Hahaha, Saudara Menteri, tidak ada lagi, ada wanita di sini. Mukianji mendengus mesum. Hahaha, Omi tertawa, dan Fire Demon Beast dengan malu-malu terpojok. Sama seperti itu, semua orang bercanda dan tertawa dalam perjalanan kembali, dan Jiao hitam hanya bisa terus melayang di luar. Dan setelah memakan otak suci, Omi dan Mukianji keduanya merasa sedikit panas di kepala, dan setelah memakan otak suci, pemahaman dan bakat mereka, meningkat berkali-kali. Aku takut melangkah ke leluhur alam tidak jauh. 1125. Setelah lebih dari 20 hari, Omi dan yang lainnya kembali ke kota Wangjing. Setelah lebih dari 20 hari, otak suci kuno telah sepenuhnya diserap. Omi merasa otaknya benar-benar bekerja jauh lebih baik dari sebelumnya, dan pemahamannya tentang Dao bela diri telah diperdalam lebih dari satu tingkat, sehingga konsep Dao bela diri, semua perubahan adalah sama, bahkan lebih jelas terlihat. Dan Omi juga telah memahami Dao bela diri kedua. Omi, kita sudah sampai di kota Wangjing. Mukianji berkata, saat ini, dengan mata terpejam, Omi telah mengasingkan diri di kapal terbang selama hampir 20 hari, karena, 20 hari yang lalu, Omi berkata bahwa dia sepertinya akan memahami Dao bela diri kedua. Bisa memahami dua bela diri sangat langka, seluruh wilayah iblis tidak peduli berapa tua atau muda, tidak lebih dari 3 orang telah memahami Dao bela diri kedua. Tentu saja, itu tidak benar. Bukan bahwa orang yang memahami 2 Dao bela diri tentu lebih kuat dari 1 Dao bela diri, itu juga jenis bela diri apa yang mereka pahami. Jika itu adalah 2 Dao bela diri sampah, itu masih tidak sekuat Dao bela diri orang lain. Tapi Omi berbeda, Dao bela diri pertama Omi, 10.000 perubahan konstan, ini sudah merupakan Dao bela diri yang sangat mendalam. Mukianji sedikit iri dan mengagumi Omi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Saya benar-benar ingin tahu seperti apa jalur bela diri kedua dari jalur bela diri Omi. Apakah itu yang ia pahami sendiri, atau jalur bela diri yang sangat terkenal sepanjang zaman? Omi membuka matanya. Begitu cepat tidak ada tahun kultivasi Omi tersenyum. Omi merasa bahwa hanya sekali dia menutup matanya, 20 hari telah berlalu. Mukianji berkata, semakin kamu merasa bahwa waktu telah berlalu begitu cepat, itu berarti kamu berada jauh di dalam pengasingan. Omi, katakan padaku apa jalur bela diri kedua yang telah kamu pahami. Omi tertawa, jalan bela diri kedua saya jauh lebih dalam daripada yang pertama, semua perubahan adalah konstan. Apa sebenarnya itu? Dao bela diri yang mendalam yang sangat sedikit orang telah pahami selama berabad-abad. Mukianji mengerutkan kening, ada banyak Dao bela diri yang sangat terkenal selama berabad-abad, lebih dari selusin. Mukianji dengan santai berkata, tidak mungkin, tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan. Hahaha, ya, itu benar, tidak bergerak lebih baik daripada bergerak. Tidak mungkin, ini adalah jalur bela diri yang paling sulit untuk dipahami Hei, saya sudah memahaminya secara tentatif, tidak ada gerakan, itu lebih kuat daripada gerakan apapun, karena itu mengalahkan semua gerakan. Wow, Mukianji iri sejenak, pemikiran bela diri macam apa ini? Bisakah kamu bertarung tanpa bergerak? Mereka yang tidak memahaminya tidak akan pernah bisa mengalaminya. Omi dan Mukianji melompat dari kapal terbang.
Mukianji tahu dari cara Omi melompat dari kapal terbang. Omi benar-benar berbeda. Gerakan melompat acak itu terasa penuh pukulan. Tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan. Meskipun setiap gerakan biasa penuh dengan gerakan. Untuk apa kau menatapku? Omi tersenyum dan menatap Mukianji. Mukianji berkata, saya merasa bahkan gerakan acak Anda dipenuhi dengan rasa guratan. Hahaha, ya, bahkan gerakan mencubit hidungku atau bahkan mengusap pantatku penuh dengan gerakan, dan itu masih merupakan gerakan yang paling kuat, karena tidak ada gerakan adalah gerakan yang paling kuat. Mukianji menghunus pedangnya dan berkata, aku ingin melawanmu. Bagus, Omi mengangguk. So, segenggam Mukianjis. Pedang, membunuh ke arah Omi. Di kejauhan, teman-teman Omi itu bingung, ada apa dengan mereka, mereka akan bertarung begitu mereka kembali. Omi melihat pedang Mukianji membunuh dan menemuinya tanpa ragu-ragu. Omi tidak menghunus pedangnya, hanya gerakan provokatif ringan, dan dalam sekejap, pedang Mukianji telah diambil oleh Omi, secara mengejutkan, begitu mudahnya. Dan menurut pendapat Mukianji, teknik yang baru saja digunakan Omi sangat pintar sehingga tidak bisa lebih pintar lagi. Namun, itu terlihat sangat sederhana, itu adalah kontradiksi tertinggi. Omi menyerahkan pedang itu kepada Mukianji dan berkata, kamu bukan lagi lawanku. Mukianji konyol di sana, tidak dapat percaya bahwa sebelumnya, dia dan Omi, yang tidak dapat dibedakan satu sama lain, sekarang bukan lagi lawannya, dan telah mengambil pedang dalam satu gerakan. Teman-teman Omi berlari. Omi, bagaimana kekuatanmu menjadi jauh lebih kuat? Yanlong bertanya, penuh keraguan, betapa luar biasanya mencapai level di mana Mukianji bahkan bukan lawan. Hahaha, kita akan membicarakan ini nanti. Kalian memanggil semua orang di sini untuk fokus, ada sesuatu yang baik untuk kalian ambil. Gelombang ketidaktaatan muncul dalam diri Mukianji. Dia adalah seseorang yang tidak akan tunduk pada siapapun. Sekarang dia bukan lawan Omi. Dia bersumpah untuk mengejar. Dia tidak akan pernah ditarik oleh Omi. Bahkan jika orang itu adalah orangnya. Dia paling mencintai. Omi mengumpulkan semua orang di aula utama dan mengeluarkan otak keramat kera air yang beku. Lalu mengeluarkan otaknya. Otaknya telah dibekukan menjadi es. Omi menyuruh mereka memakan es batu otak itu. Apa ini? Omi tersenyum. 5 harta paling menakjubkan di dunia otak suci Swift. Apa? Makan ini, otakmu akan jauh lebih pintar lagi. Alasan mengapa aku bisa memahami bahwa tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan terkait dengan otak suci yang tertelan ini. Aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek ini sejak lama ketika aku melakukan teknik pedang turun naga dan teknik pedang pembunuh dewa untuk menyederhanakannya. Dan sekarang, setelah mengambil otak suci yang tertelan, aku telah memahaminya. Wow, tidak heran kamu begitu tajam dan jernih ketika kamu baru saja bertarung dengan Mukianji, seolah-olah itu adalah gerakan yang sangat kuat. Oh, langkah Omi selanjutnya adalah mampu menciptakan seni bela diri, dan kemudian dia hampir melangkah ke alam leluhur akhirnya datang. Setelah semua orang selesai mengambil otak suci pedang, Omi tinggal di kota Wangjing selama 5 hari. Selama 5 hari ini, dia menghabiskan 1 hari dengan mereka masing-masing, Hyona, Sumeikian, Simran, Samira, dan Kisweyun. Semua, setelah kembali ke dunia lain kali ini, tidak ada yang tahu kapan dia bisa datang lagi, mungkin 1 atau 2 tahun kemudian. 5 hari kemudian, Omi dan Mukianji naik kapal terbang, membawa Fire Demon Beast dan Black Jiao bersama mereka ke Tousan Mountain Twilight. Omi berdiri di puncak Tousan Mountain Gure dan berkata, dalam sekejap mata, sudah hampir 2 bulan sejak kita datang ke dunia ini. Ya, pada waktu itu, Tuan bela diri menyuruhmu untuk mencarinya dalam waktu 1 bulan. Sekarang sudah 2 bulan, bagaimana kamu akan menanganinya kali ini? Akankah dia pikir kamu telah melarikan diri? Kata Mukianji. Oh, jangan bicara tentang aku, ayahmu menyuruhmu untuk tidak meninggalkan kuil kepala iblis, dan sekarang setelah 2 bulan berlalu dan kamu telah melarikan diri secara pribadi begitu lama, apakah kamu akan baik-baik saja kembali? Tanya Omi. Jangan khawatir, aku adalah putri ayahku, aku tidak akan melakukan apapun padaku, aku benar-benar tidak bisa, aku hanya akan pergi ke kakekku. 1126. Kakek Anda. Ya, mantan kepala sekte iblis, itu kakekku, tapi dia sudah berhenti bertanya tentang urusan dunia dan fokus pada budidaya seni bela diri. Lagi pula, pada usia itu, tidak ada yang lebih penting daripada naik level. Budidaya, ya, ayo pergi, kembali. Omi dan Mukianji, Fire Demon Beast dan Black Jiao, bergegas ke adegan ilusi Tousan Mountain Twilight dalam waktu singkat. Tak lama setelah itu, jurang tak berdasar dari dunia lain, mereka berempat bergegas keluar. Wow, ini adalah dunia lain. Fire Demon Beast dan Black Jiao menghela nafas sebentar. Kursi baja halus yang mereka gunakan terakhir kali masih tersembunyi di balik batu, dan hampir tidak ada yang datang ke sini. Mukianji berkata, bagaimana kita kembali sekarang karena tidak ada lagi kapal terbang? Omi tersenyum, kami berdua masih di kursi terbang, Little Fire dan Little Black, mereka terbang sendiri, kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kapal terbang, tetapi masih sebanding dengan mesin terbang, bukan jauh lebih lambat daripada mesin terbang.
Omi dan Mukianji duduk di bangku dan menggunakan penggerak kapal terbang untuk terbang ke langit. Api kecil dan hitam kecil terbang bersebelahan. Kecepatan mereka memang tidak lebih lambat dari kapal terbang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka tiba di kuil kepala iblis. Namun, hari masih pagi. Mukianji berkata, kalian harus kembali dulu. Bagaimana denganmu? Aku tidak harus turun dari magisterium sekarang. Aku bisa pergi ke perimeter dan berjalan kembali ke altar utama. Bagus. Mukianji memilih untuk mendarat di salah satu perimeter altar umum Sekte Iblis, dan Omi dan Little Black Little Fire terus terbang di langit. Dalam sehari, mereka terbang ke dasar Sekte Naga Ilahi lagi. Binatang Iblis Api berkata, Saudara Chen, apakah ini dunia tempat Anda tinggal? Ya, gunung ini adalah divisiku, Sekolah Naga Ilahi. Bagaimana perasaanku? Duniamu sangat kecil, jauh dari sebesar dunia lain. Dunia lain, dari Kekaisaran Yan Huang. Menggunakan kapal terbang akan memakan waktu setengah bulan untuk terbang ke Tousan Mountain Twilight, tapi di sini, kapal terbang bisa terbang dari wilayah iblis ke Sekte Naga Ilahi dalam sehari. Kata Black Jiao. Omi tersenyum, tempat kita berada sekarang hanyalah sebuah sudut kecil dari dunia ini, sebuah benua di lautan yang luas. Saya mendengar bahwa ada benua lain di seberang lautan yang jauh. Sayangnya, dunia kita tidak mudah diakses jadi sejak zaman kuno. Hampir tidak ada yang berhasil menyeberangi lautan ganas ke benua lain. Oh begitu. Kalian tunggu di sini sementara aku kembali ke atas bukit dan melihat apa yang terjadi. Bagus. Omi menyelinap ke Gunung Naga Ilahi untuk mencari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Karena terakhir kali guru bela diri mengundang Omi, dia telah menghilang selama 2 bulan, dan dia tidak tahu apakah guru bela diri itu marah. Omi datang ke gunung belakang Sekte Naga Ilahi, di mana adik perempuan biasanya suka berlatih seni bela diri. Benar saja, Little Sister sedang berlatih seni bela diri di sini sekarang, dan jelas linglung. Kakak senior kecil, Omi berteriak dengan suara rendah. Siapa? Adik perempuan berbalik dan melihat Omi bersembunyi di balik batu. Ah, Saudara Feng. Kakak angin, dari mana saja kamu? Adik kecil sibuk berlari. Adik, tidak ada yang terjadi di Jianghu selama 2 bulan ini aku menghilang, kan? Tanya Omi. Saudara Feng, bagaimana Anda bisa melakukan itu dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Baiklah, adikku, aku juga tidak mengharapkan itu. Aku tidak pergi ke perjamuan Tuan Bela Diri. Apakah Tuan Bela Diri mengatakan sesuatu? Adik perempuan berkata, Saudara Feng, Anda tidak pergi ke perjamuan guru bela diri. Guru bela diri sangat marah. Dan, guru bela diri mengatakan bahwa Anda berkolusi dengan sekte setan. Dan sekarang orang-orang Jianghu sedang mencari Anda. Untuk membunuh mereka. Aku pergi. Betapa tercela. Omi sangat marah. Sebenarnya Omi sudah menebak hasil ini. Sekutu itu pasti mengira dia telah melarikan diri dengan harta karun sihir kuno. Jadi sangat mungkin dia harus melakukannya. Menemukan alasan untuk menangkap Omi, alasan terbaik tidak lebih dari berkolusi dengan Sekte Iblis. Bagaimana dengan divisi kita? Tidak menderita apa-apa, kan? Adik perempuan berkata, belum, tetapi Master Aliansi Hutan Bela Diri telah meminta kami, Sekte Naga Ilahi, untuk menyerahkan Anda dalam waktu 2 bulan. Jika tidak, dia akan memanggil konferensi Hutan Bela Diri kemudian untuk mencela Sekte Naga Ilahi kami. Kotoran. Kakak Feng, kamu harus bergegas menemukan Tuan dan menyerahkan harta sihir kepada Tuan. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak bisa pergi ke Master Palem. Mengapa? Adik perempuan, Tuan kita, bukanlah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Jika kita memberinya harta sihir, dia mungkin tidak akan mau mengambilnya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini aliansi bela diri akan semakin tidak mungkin untuk berhenti. Dan pada saat itu, Sekte Naga Ilahi kita akan mengalami bencana yang lebih besar. Saat ini, saya mungkin satu-satunya di aliansi yang benar ini yang dapat menjaga pikiran normal terhadap harta ajaib ini. Kakak Feng, apa yang kamu inginkan? Aku akan pergi ke Master Bela Diri dan mempersembahkan harta sihir dengan kedua tangan, sehingga masalah di Jianghu tentang aku berkolusi dengan Sekte Iblis pasti akan menjadi kesalahpahaman. Kakak Feng, tidak. Omi tersenyum, adik perempuan. Kamu tahu apa yang ingin kamu katakan, dan kamu juga merasa bahwa harta sihir kuno ini sangat berharga dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Itu harus diberikan kepada Sekte untuk ditangani. Namun, kamu harus melakukannya. Pikirkan tentang hal itu. Sekarang di Danau Jianghu, semua orang memburu saya dan mencari saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu karena guru bela diri mengatakan bahwa saya berkolusi dengan Sekte Iblis? Salah, pasti sekte lain juga memilikinya. Mendengar bahwa saya memiliki senjata ajaib tetapi mereka hanya ikut dalam perjalanan dan mendatangi saya atas nama berkolusi dengan Sekte Iblis. Jadi, bencana sungai dan danau mengenai senjata terbang ini telah terjadi, dan sekarang saya telah memberikan senjata terbang kepada Master Aliansi Bela Diri. Semua sekte secara alami akan menargetkan Master Aliansi, dan tidak seorang pun di Sekte Naga Ilahi kita akan peduli tentang itu, atau bahkan jika saya benar-benar berkolusi dengan Sekte Setan atau tidak. Tapi, harta ajaib milikmu itu sangat berharga. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Tuan kami telah mengatakan bahwa jika dia menemukanmu,
Dia harus memberikannya kepada kepala sekte naga ilahi kita, sehingga kepala kita dapat mengalahkan Master Aliansi Hutan Bela Diri dan menjadi Master Aliansi baru, dan sekte naga ilahi kita juga dapat membuka lembaran baru dan menjadi pemimpin kebenaran Hutan Bela Diri. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya masih tidak ingin mengikuti Palmaltres. Kenapa? Adik perempuan sangat tidak mengerti. Omi sangat bertekad dalam hatinya, karena jika dia memberikannya kepada kepala istana, maka sekolah naga ilahi akan terjebak dalam pusaran persaingan, dan banyak murid sekolah naga ilahi pasti akan menghadapi banyak bencana. Semua itu akan terjadi. Lakukan adalah untuk menguntungkan penguasa istana saja. Sebuah mesin terbang belaka sama sekali tidak layak. Omi bisa memberikan kepala istana mesin terbang gratis dalam 3 tahun, jadi mengapa terburu-buru? Baiklah, aku akan pergi mencari Master Bela Diri dan memberinya mesin terbangku. Kau gila. Adik menarik Omi, tidak bisa mengerti. 1127. Omi hanya bisa berkata, baiklah, kakak, sejujurnya, saya bisa mengeluarkan beberapa ratus mesin terbang ini dalam 3 tahun lagi. Apa? Adik perempuan sangat terkejut. Oh, alat terbang ini, itu bukan harta ajaib, itu alat terbang yang dibawa kembali dari dunia lain. 2 bulan ini aku menghilang, aku sudah pergi ke dunia lain dan meminta mereka untuk memproduksi beberapa ratus untukku secara massal, untuk akan dikirimkan dalam 3 tahun. Ketika 3 tahun telah berlalu, semua anggota terkuat dari sekte naga ilahi kita, masing-masing dari kita dapat memakainya. Sekarang yang ini, mari kita berikan kepada Tuan Bela Diri. Jangan terlibat dalam perselisihan ini. Surga, dunia lain terlalu luar biasa, bukan? Jangan pernah menyebarkannya, terutama kepada iblis. Jika iblis tahu, mereka bisa langsung pergi ke dunia lain. Pintu masuknya persis di jurang maut iblis. Saya tidak akan pernah mengatakan itu. Namun, Anda tidak bisa pergi begitu saja. Anda harus pergi dan menjelaskannya kepada guru. Jika tidak, guru akan marah dan mengeluarkan Anda dari sekte. Omi memikirkannya, karena dia sudah memberitahu adik perempuannya. Dia tidak peduli jika dia memberitahu satu orang lagi. Katakan hal yang sama. Tuan telapak tangan berkata, kamu memberikan satu-satunya mesin terbang kepada Tuan Bela Diri. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Omi tersenyum, Tuan Guru-Guru, saya akan melupakannya sendiri. Kepala sekolah berkata, tidak, kamu itu. Berikan padaku, aku tidak peduli apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak, aku menginginkannya sekarang, mengapa menunggu 3 tahun? Omi menggelengkan kepalanya, maaf, saya harus memberikan ini kepada sekutu. Wind Lightning, kamu ingin memberontak melawan perintah kepala sekolah. Mesin terbang itu jauh lebih berharga bagiku daripada untukmu, dan jika diberikan kepadaku, Master Bela Diri mungkin tidak cocok untukku, dan aku akan memilikinya. Potensi untuk menjadi Master Bela Diri yang baru. Omi menghela nafas, semua yang dikatakan, telapak tangan masih ingin menjadi tuan sekutu di hati. Omi berkata, saya telah memutuskan untuk memberikannya kepada tuan sekutu, hal ini hanya bencana sekarang, saya tidak ingin sekte naga ilahi menderita sebagai hasilnya. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Omi gemetar di dalam. Wind Lightning, tujuan utamamu saat ini adalah memiliki pemahaman tenang yang baik, melangkah ke Master Leluhur sesegera mungkin, beri aku harta karun sihir surgawi terbang. Tuan Guru, saya sudah mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memberikannya kepada Anda. Setelah 3 tahun, saya akan memberi Anda satu, dan jika saya memberikannya kepada Anda sekarang, tidakkah Anda takut membawa sekte naga ilahi kami ke jurang maut? Aku memiliki harta sihir, aku bahkan bisa mengabaikan Master Hutan Bela Diri, apa yang aku takutkan? Omi berkata, bahkan jika Anda bisa mengalahkan Master Hutan Bela Diri, tetapi jangan lupa, berbagai sekte di Danau Jianghu semuanya memiliki keberadaan kepala tetua dan leluhur, apakah Anda pikir Anda benar-benar dapat mengambilnya sendiri? Kepala sekolah dan tuan leluhur, sudah lama mengabaikan urusan dunia, selain itu, kita bisa membicarakan masalah seperti itu nanti. Maaf, Master Palem, dalam 3 tahun, saya akan memberikannya kepada Anda, tidak sekarang. Setelah mengatakan itu, Omi mengaktifkan mesin terbangnya dan terbang keluar dari istana dalam sekejap mata. Kamu, kepala sekolah sangat marah, tetapi tidak bisa mengejar Omi sama sekali. Angin petir, beraninya kamu memakan bagian dalam keluar. Kepala sekolah sangat marah. Omi terbang di langit dan langsung menuju sekte Gunung Batu Tinta, sekte tempat guru bela diri berada. Dalam setengah hari Omi tiba di sekte Gunung Batu Tinta. Angin petir, kamu berkolusi dengan sekte iblis dan masih berani datang ke sekte Gunung Batu Tinta. Seorang pria kuat dari sekte Yanshan segera berteriak setelah menemukan Omi. Omi berkata, segera beritahu aliansi master, dan katakan padanya bahwa aku datang untuk menemukannya dan segera pergi. Jika tidak, konsekuensi apapun akan ditanggung olehmu. Pihak lain ragu-ragu dan pergi untuk memberitahu master aliansi bela diri. Omi segera bertemu master sekutu kami. Angin petir, kamu sebenarnya natural mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Sekutu itu memandang Omi dengan bingung, sangat bingung. Omi berkata, Tuan Sekutu, saya datang ke sini hari ini untuk masalah penting. Apa itu? Mengapa Master Aliansi perlu bertanya dengan sadar? Tentu saja ini tentang harta karun Dharma Surgawi terbang. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak menyerahkan harta karun Dharma Surgawi terbang?
Omi tersenyum, Tuan Sekutu, saya tidak bisa menyerahkannya kepada Anda sekarang. Jika kamu tidak menyerahkannya kepadaku, lalu untuk apa kamu datang kepadaku? Apakah kamu tidak takut aku akan meninggalkanmu? Ya, kalau begitu Master Aliansi mungkin juga mencoba untuk melihat apakah dia bisa meninggalkanku. Martial Ali bergerak seketika dan bergegas menuju Omi, mencoba menangkapnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, gerakan dan kecepatannya tidak secepat reaksi mesin terbang, dan radar mesin terbang memancarkan gelombang radio yang memantulkan kembali informasi, dan segera setelah sekutu lebih dari 20 meter jauhnya. Darinya, mesin terbang segera diaktifkan dan dikeluarkan. Sekutu kami tidak berhasil menangkap Omi. Omi berkata, Tuan Sekutu, jangan buang energi Anda tidak dapat menangkap saya. Ketika Master Aliansi melihat bahwa mesin terbang Omi benar-benar sangat durhaka, dia menjadi lebih bersemangat di dalam dan ingin lebih memilikinya. Wind Lightning, jika kamu tidak menyerahkan harta sihirmu, kamu pasti tidak akan bisa menempatkan dirimu di Jianghu kecuali kamu ingin menjadi penjahat selamanya. Tuan Aliansi, jangan bersemangat. Saya datang untuk menemukan Anda kali ini untuk memberi Anda senjata terbang ini. Tetapi apa? Saya harus memberi Anda harta ajaib di depan semua aliansi yang benar, sehingga semua orang akan tahu bahwa saya tidak memilikinya pada saya dan tidak akan datang mencari saya. Benarkah itu? Tentu saja benar. Jika kamu menginginkan harta karun sihir burung terbang, maka cepatlah dan kumpulkan faksi utama. Bagus, ayo. Segera kirim burung terbang untuk mengirim faksi utama ke Sekte Gunung Batu Tinta. Ya, Omi berkata, baiklah, kalau begitu tunggu semua faksi utama datang dan aku akan memberimu burung terbang. Wind Lightning, jika kamu berbohong padaku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Meskipun kamu dapat melarikan diri, divisimu tidak dapat melarikan diri. Jangan khawatir, aku tidak punya waktu untuk berbohong padamu. Omi terbang menjauh. Omi datang ke sebuah kota secara acak, tetapi begitu dia sampai di gerbang kota, dia melihat pemberitahuan yang menginginkannya, mengatakan bahwa dia telah berkolusi dengan iblis. Omi tidak punya pilihan selain menyamar terlebih dahulu dan tinggal di sebuah restoran, menunggu sekutu memanggil semua orang dari berbagai sekte. Omi berbaring di tempat tidurnya, merasa sedikit tertekan. Seharusnya saya tahu, jangan beritahu paman guru-guru, tetapi sekarang ada baiknya saya menyinggung paman guru-guru. Sebenarnya, saya seharusnya tahu bahwa guru-guru paman adalah orang yang ambisius, orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Setengah bulan kemudian, kepala sekolah dan orang-orang kuat lainnya dari semua sekte besar menuju ke sekolah Yanshan, karena kali ini tentang mesin terbang, jadi hampir setiap kepala sekolah dari setiap sekte datang, yang menunjukkan betapa berharganya mesin terbang itu bagi mereka. Semua sekte besar. Salah satu alasan Omi tidak mau memberikan kepala sekte naga ilahi, salah satu alasannya adalah karena sekte setan pasti juga akan menabrak mesin terbang ini. Jika mesin terbang itu ada di tangan sekte naga ilahi benar-benar tidak akan memiliki hari yang tenang. Kemungkinan besar, itu juga akan memiliki konflik dengan ayahmu Qianji, Master Sekte Setan. Dalam hal ini, mengapa tidak memberikan mesin terbang kepada sekutu? Dan biarkan mereka bertarung. Pada saat ini, di aula utama Sekte Yanshan, orang-orang kuat dari semua faksi berkumpul bersama. Di mana petir angin? Dia bilang dia akan muncul ketika semua faksi utama tiba. Sekarang semua faksi utama ada di sini, bukankah dia akan muncul? Mengenai masalah harta karun sihir surgawi terbang, hari ini setiap orang harus membuat keputusan tentang faksi mana yang akan menyimpannya. Kepala salah satu sekte berkata, benar, hari ini kita harus mendiskusikan sekte mana yang lebih baik untuk dipertahankan. Master Aliansi bela diri mendengus pelan. 1128. Tepat pada saat ini, seorang pria di luar berteriak, angin petir ada di sini. Tiba-tiba, di dalam aula utama, orang-orang dari berbagai sekte segera berdiri, termasuk kepala sekte naga ilahi dan yang lainnya, tetapi wajahnya menunjukkan kemarahan. Omi berteriak dari luar, senior, mari kita bicara sempit di dalam. Semua orang berjalan keluar dari aula utama dan sekilas melihat Omi berdiri di udara. Wind Lightning, serahkan Flying Heavenly Magic Tracer, itu bukan milikmu. Kepala sekte segera berteriak. Omi tersenyum, Daoist King Hua, jika itu bukan milikku, lalu milik siapa? Ini adalah dunia, Anda tidak memiliki hak untuk mengambilnya sendiri. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya. Kepala semua sekte ada di sini hari ini. Jadi mari kita juga mendiskusikan bersama siapa yang harus memberikan harta karun sihir surgawi terbang. Untuk pria kuat dari sekte lain berkata, hahaha, meskipun aku tidak setuju dengan alasanmu, tapi aku tidak repot-repot berteori denganmu hari ini. Aku datang ke sini hari ini untuk menyerahkan harta sihir kepada salah satu orang kuat, tapi aku tidak tahu harus memberikannya kepada siapa. Belum. Tentu saja itu akan diserahkan kepada sekte Liang San kami untuk diamankan. Omong kosong, itu seharusnya sekte Huanshan kita. Mari kita semua berhenti berdebat, hak asuh Martial Lord paling cocok. Pada saat ini, Kepala Sekolah Naga Ilahi, Song Dingtian, berkata, petir angin, jika Anda masih anggota Sekolah Naga Ilahi kami, maka saya menyarankan Anda untuk memberi saya harta karun sihir surgawi terbang. Jika tidak, saya akan mengeluarkanmu dari sekolah. Omi berkata,
Guru-guru, mengapa Anda dengan keras menekan saya? Harta karun ajaib surgawi terbang ini dimiliki oleh orang-orang di dunia. Jadi tentu saja kita harus mengumpulkan semua orang dan kita harus mendiskusikan kepemilikan harta karun ajaib itu. Anda. Namun, sisanya berteriak, Wind Lightning melakukan hal yang benar. Ya, petir angin benar-benar aneh yang masuk akal. Dan jika itu orang lain, itu akan diserahkan langsung ke divisi. Itu harus dibawa keluar dan biarkan semua orang berunding sebelum memutuskan atribusi. Semua orang memuji tindakan Omi, tetapi di dalam, mereka mengejek Wind Lightning karena begitu bodoh. Omi berkata, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan sihir surgawi terbang ini. Tekan tombol di sini dan sihir surgawi terbang dapat langsung terbang. Arah terbang dapat dikuasai sendiri. Saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Omi segera mendemonstrasikan, dan semua orang melihat harta karun sihir surgawi terbang Omi dengan mata menyala. Omi menambahkan, sekarang, aku akan membawa harta karun sihir terbang ke sekutu untuk saat ini, dan kemudian, kalian semua dapat mendiskusikan siapa yang akan memberikannya untuk diamankan, jadi aku tidak akan berpartisipasi dalam diskusi. Harta karun ajaib sangat rapuh, jadi jangan biarkan rusak sedikit pun, atau itu akan dibuang. Omi lega harta sihir terbang dan semua orang menatap harta sihir terbang di tangannya. Omi melemparkan senjata terbang langsung ke Master Hutan Bela Diri. Master Hutan Bela Diri segera menyambutnya dan menangkapnya. Sementara pada saat yang sama, di mana sekte lain bersedia, mereka juga bergegas untuk mengambilnya. Untuk sesaat pemandangan menjadi kacau karena semua sekte bertarung. Pada saat Master Aliansi Bela Diri benar-benar menyambar mesin terbang beberapa menit kemudian, mesin terbang itu sudah hancur. Master Aliansi meraih mesin terbang dan berteriak, siapapun yang berani naik kembali, jangan salahkan saya. Raungan ini membuat sekte lainnya tidak berani muncul lagi, dan sekarang setelah mesin terbang sepenuhnya berada di tangan Master Aliansi, kemungkinan mencoba merebutnya lagi terlalu rendah. Aliansi menguasai ini. Baru kemudian dia mengambil perangkat terbang di tangannya dan melihat beberapa luka patah. Sekutu itu kesal. Omi mengatakan bahwa harta sihir terbang ini tidak boleh dipatahkan dengan cara apapun, dan sekarang setelah beberapa potongan patah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Sisanya juga melihat lubang yang menganga, tetapi yang lain berpikir berbeda. Mereka berharap harta sihir terbang itu dibuang, dan karena mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak ada yang boleh memilikinya. Sekutu membawa harta sihir terbang di bahunya, dan dalam pandangan penuh semua orang, dia dengan hati-hati menekan tombol mulai. Swoosh, mesin terbang mengirim sekutu ke langit dalam sekejap mata. Wow, sekutu tercengang. Dia merasa ingin berkedip dan dia berbaring di atas awan, sangat tinggi dari tanah. Dia berdiri sangat tinggi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan sekutu itu tampaknya telah melupakan Omi. Kata-kata, bahwa arah penerbangan mengendalikan dirinya sendiri. Ketika sekutu bergegas ke awan, dia sangat bersemangat sehingga dia lupa untuk mengontrol arah. Sebagai hasilnya, tetapi tubuhnya terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, sangat tinggi sehingga jauh di atas putih awan. Pada saat ini, sekutu merasa udara menjadi tipis dan awan bergerak sangat turun ke bawah, bernapas dengan sedikit lancar. Dengan panik, sekutu menekan tombol start, yang mematikan mesin. Jadi tubuh sekutu mulai jatuh lagi dalam keadaan darurat. Ah, sekutu itu menjerit saat dia jatuh ke tanah. Pertama kali menggunakan produk berteknologi tinggi, tangan dan kakinya terlalu sibuk untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Sama seperti sekutu merasa seperti dia akan jatuh ke tanah ketika tubuhnya jatuh sangat cepat, tangannya buru-buru menekan tombol start lagi. Akibatnya, sekutu, karena kali ini tubuhnya tegak, didorong oleh kekuatan dorong yang luar biasa, berteriak-teriak untuk mendorong sekutu ke depan. Namun, ribuan meter di depan kebetulan merupakan tebing sekolah Yanshan. Ah, sekutu itu ketakutan konyol, terburu-buru. Dia hanya lupa untuk mengubah arah, tanpa sadar melepaskan gesper pesawat. Tubuh pesawat baik sekutu terpisah sekaligus, dan kali ini, juga menabrak tebing. Dinding batu, bang. Mesin terbang menabrak tebing, dan sekutu, meskipun gespernya terlepas dalam 1000 saat, tetapi karena kelembaman yang kuat tubuhnya juga menabrak dinding batu, dan seluruh tubuh sekutu menabrak lubang dinding batu, hidup dan mati. Tidak lama kemudian, orang-orang dari sekte lain yang telah mengamati dari tanah bergegas. Tuan Sekutu, Tuan Sekutu. Ketika semua orang melihat jatuhnya mesin terbang, mereka berdua menyesal dan bahagia, menyesal bahwa harta terbang yang begitu baik dihancurkan, dan senang bahwa semua orang tidak mendapatkannya. Sekutu itu tertekuk dari dinding batu dan sudah tidak sadarkan diri. Semua orang bergegas untuk membantu menyelamatkan sekutu dan akhirnya memegang salah satu nyawa sekutu. Namun, semua orang tahu bahwa kehidupan Master Sekutu diselamatkan. Tetapi orang itu, saya khawatir, sama sekali tidak berguna. Semua orang menyesal di permukaan, tetapi di dalam mereka merasa cukup bahagia. Ini adalah akhir dari mencoba memonopoli A. Song Dingtian, kepala sekte naga ilahi, juga memiliki ekspresi aneh saat ini. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Omi, pada saat ini, telah meninggalkan sekte Gunung Batu Tinta. Setelah melemparkan mesin terbang ke sekutu, Omi segera melarikan diri sementara semua orang bertarung dengan kacau. Jadi dia tidak tahu semua yang terjadi pada sekutu setelah itu.
Bagaimanapun, setelah orang-orang di Jianghu mengetahui bahwa dia telah memberikan mesin terbang itu kepada sekutu, mereka tidak akan datang mencarinya, dan dia bisa menjernihkan pikirannya dan mempelajari seni bela diri. Namun, Omi tidak akan pernah berpikir sampai mati bahwa sekutu akan menemukan kecelakaan udara saat terbang dan akhirnya hampir tidak bisa menyelamatkan napas, tetapi itu benar-benar hancur. 1129. Setengah hari kemudian, di Sekte Gunung Batu Tinta, kediaman Master Sekutu. Banyak sekte berdiri menunggu di pintu, meskipun kehidupan Master Aliansi diselamatkan, dia belum bangun sampai sekarang, dan leluhur Sekte Gunung Tinta diselamatkan di dalam ruangan. Orang-orang dari masing-masing sekte tidak berani pergi lebih dulu dan menunggu di luar pintu. Ini adalah peristiwa besar bagi Aliansi Bela Diri ketika insiden seperti itu terjadi pada Master Aliansi Bela Diri. Seorang pria kuat dari Sekolah Naga Ilahi berkata kepada kepala sekolah, "Saudara Tuan Palem, Master Aliansi sekarang tidak berguna. Hal ini Sekolah Yanshan pasti tidak akan berhenti. Ini pasti seseorang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Mesin terbang ini adalah diberikan kepadanya oleh petir angin. Petir angin adalah Sekolah Naga Ilahi kita. Akankah Sekolah Naga Ilahi kita baik-baik saja?" Song Dingtian berkata, "Semua orang mendengar, saya sudah mengatakannya di depan umum. Usir dia dari sekte, apa urusan kita? Jika Sekte Gunung Batu Tinta ingin menemukannya, cari Wind Lightning. Bisnis apa itu? Sekte Naga Ilahi. Benar, jika kamu ingin menemukannya, cari dia." Segera setelah itu, Master Aliansi Bela Diri bangun dan membuka matanya. "Tuan Sekutu, kamu sudah bangun." Aku. Tuan Aliansi, setelah membawa harta karun sihir terbang, Anda bergegas ke langit dan terbang kemana-mana, dan akhirnya menabrak tebing. Itu adalah upaya gabungan dari faksi utama terkuat yang menyelamatkan hidup Anda. Baru saja Liu Geng Master dari Sekte Gunung Batu Tinta datang, tapi sayangnya dia pergi lagi. Sayangnya pergi lagi. Apa maksudmu? Sekutu itu merasakan firasat buruk. Seorang guru leluhur dari Sekolah Yanshan berkata, "Saudara guru sekutu, Anda harus bertahan. Anda menyelamatkan hidup Anda sekarang. Tetapi otot dan tulang Anda benar-benar hancur. Anda sudah tidak berguna, dan Anda hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak." Apa? Sekutu itu mencoba mengangkat tangannya, dan tentu saja, tidak bisa merasakan seluruh tubuh tangan atau kakinya lagi. Hanya otaknya yang masih merasakannya. Tidak. Master Aliansi mendesis dan orang-orang kuat dari berbagai sekte menunggu di luar, mendengar raungan, berlari masuk, hanya untuk melihat Master Aliansi berbaring di tempat tidur berteriak kesakitan. Satu orang bertanya, "Tuan Sekutu, apa yang terjadi? Mengapa petir angin baik-baik saja menggunakan sihir terbang, tetapi ketika Anda menggunakannya, itu terbang dalam kebingungan dan Anda akan berakhir menabrak tebing?" Aku tidak tahu. Kepala sekutu itu kosong, yang dia tahu hanyalah bahwa dia mendapati dirinya terbang sangat tinggi, dan ketika awan putih semuanya sangat turun, dia benar-benar panik, dan tidak tahu bagaimana mengontrol arah, tetapi juga menekan secara acak, dan pada akhirnya tragedi terjadi. Kepala salah satu sekte berkata, "Sama sekali tidak ada masalah dengan sihir terbang ini. Sebelum dia memberikannya kepadamu, Wind Lightning telah menunjukkannya di depan umum." Kepala sekte lain berkata, "Ya, tidak ada masalah dengan harta karun sihir surgawi terbang, dan ketika sekutu mencoba terbang, dia jelas sibuk di langit, jadi saya bertanya-tanya apakah mungkin ada yang salah dengan sekutu itu sendiri." Salah satu pembangkit tenaga alam leluhur dari Sekte Gunung Batu Tinta berkata, "Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada masalah dengan Master Aliansi?" Benar, ketika petir angin memberikan harta karun sihir surgawi terbang kepada Master Aliansi, semua faksi utama Anda datang untuk mengambilnya, dan pada akhirnya, saya menemukan bahwa harta karun sihir surgawi terbang memecahkan beberapa celah. Itu pasti alasannya. Itu pasti alasan mengapa hal seperti ini terjadi pada Aliansi Master. Itu pasti alasan mengapa faksi utama Anda mengambilnya. Orang-orang dari semua faksi utama mendengus, meskipun faksi utama kami dirampok menyebabkan beberapa celah. Mesin terbang jelas masih bisa terbang, yang berarti celah itu tidak akan mempengaruhi penerbangan. Itu hanya bisa berarti bahwa operasi sekutu itu sendiri berjalan lancar. Salah, semua orang tidak bodoh. Ketika sekutu terbang di langit, ia menabrak seperti lalat tanpa kepala, bahkan tidak dapat mengontrol arah dasar. Siapa lagi yang bisa kita salahkan? Pasangan tim, memukul-mukul seperti lalat tanpa kepala, itulah yang menyebabkan menabrak tebing. Saya pikir, ini disebabkan oleh Tuan Sekutu sendiri, tidak bisa menyalahkan siapapun. Orang kuat dari Sekte Yanshan berkata dengan marah, "Tuan Sekutu sekarang tidak berguna. Masalah ini, Sekte Yanshan kami tidak akan pernah menyerah. Setidaknya seseorang harus keluar dan bertanggung jawab atas masalah ini." Orang-orang dari faksi utama terdiam, tampak jelas bahwa itu pasti Sekte Naga Ilahi, atau petir angin, yang keluar untuk mengambil alih. Seorang pria kuat dari Sekte Yanshan memandang Song Dingtian dari Sekte Naga Ilahi dan berkata, "Tuan Song, Feng Qingyun adalah anggota Sekte Naga Ilahi Anda, dan sekarang sekutunya terluka seperti ini. Sekte Naga Ilahi Anda pasti tidak keluar dari lingkaran." Song Dingtian mendengus, "Maaf Tuan, sekutu terluka seperti ini, tapi apa hubungannya dengan Sekte Naga Ilahi? Bukankah cukup bahwa Wind Lightning adalah anggota dari Sekte Naga Ilahimu?"
Hahaha, lucu. Saya yakin Anda semua pernah mendengarnya sebelumnya. Petir angin tidak ingin memberikan harta karun sihir surgawi terbang ke divisinya, melainkan untuk membawanya keluar untuk Anda diskusikan siapa yang akan menyimpannya. Karena ini, saya sudah mengatakan di depan umum, usir dia dari divisi. Dia bukan lagi murid Sekte Naga Ilahi. Baiklah, jika Anda ingin seseorang mengambil alih, silakan cari dia. Jangan libatkan Naga Ilahi kita. Sekte, kami tidak lembut. Jika Anda Sekte Yanshan berani menyentuh sehelai rambut pun dari Sekte Naga Ilahi, maka Anda dapat menyalahkan kami karena bersikap kasar. Selamat tinggal. Song Dingtian mengayunkan lengan bajunya dan berjalan pergi. Kamu. Orang terkuat dari Sekte Yanshan sangat marah ketika dia melihat Song Dingtian dengan nada seperti itu. Tetapi dia tidak berdaya. Orang terkuat dari Sekte Yanshan, sekutu, telah hancur. Dan Song Dingtian jelas jauh lebih sombong. Faksi besar lainnya juga mengambil cuti. Sejauh ini, konferensi harta karun sihir terbang yang bagus telah berubah menjadi tragedi. Omi hanya ingin melemparkan mesin terbang, kentang panas, ke sekutu, yang tahu akan seperti ini. Saat ini, Omi sedang minum di sebuah restoran di kota. Omi berkata dalam hati, saya tidak memberikan mesin terbang itu kepada Master. Saya khawatir saya tidak akan diperlakukan dengan baik ketika saya kembali ke Divine Dragon Mountain. Hanya saja saya tidak akan kembali ke Divine Dragon Mountain. Saya memberikan perangkat terbang kepada Master Aliansi. Saya hanya ingin berakhir dengan damai, mempelajari seni bela diri dan bersiap untuk mempengaruhi alam guru. Kembali ke Gunung Naga Ilahi tidak disambut, jadi saya akan mencari tempat yang tenang untuk berlatih seni bela diri. Omi sudah siap untuk menemukan tempat yang tenang untuk mempengaruhi alam leluhur dengan tenang. Sejak dia mengambil otak suci Swift terakhir kali, Omi merasa bahwa alam leluhur tidak jauh darinya. Berhenti, jangan lari, berhenti. Malam itu, Omi menginap di penginapan. Larut malam, di atap seberang penginapan, terdengar teriakan dari sekelompok polisi pemerintah, mengejar pemetik bunga bertopeng. Pemetik bunga itu membawa seorang wanita bunga kuning di pundaknya. Wanita bunga kuning digulung dengan selimut. Nah, alis Omi berkerut. Pencuri pemetik bunga itu sangat kuat. Dia mungkin memiliki kesempurnaan besar alam persatuan. Tetapi polisi itu, bagaimanapun, tidak sekuat itu. Omi mendengus pencuri pemetik bunga. Ada begitu banyak gadis di rumah bordil yang tidak pergi. Jadi kamu harus pergi dan menguatkan nona bunga kuning. Omi melompat dan menangkap pencuri pemetik bunga dalam sekejap. Siapa kamu? Kenapa ikut campur? Pencuri pemetik bunga itu menatap Omi dengan marah. Omi berkata, saya Wind Lightning. Anda telah mengganggu tidur saya. 1130. Windy, kamu masih berani tidur di sini. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu dalam masalah besar? Aku dalam masalah besar. Apa maksudmu? Aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Bagaimana jika aku tidak? Jangan lepaskan. Ya, lebih baik kamu khawatir tentang kehidupan kecilmu sendiri. Kamu masih memiliki pikiran untuk bisnisku. Mengapa saya harus khawatir tentang kehidupan kecil saya sendiri? Kamu tidak tahu. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Kota Keamanan Abadi. Apakah Anda tahu faksi mana yang mengelola wilayah Kota Keamanan Abadi? Ini adalah Sekte Yanshan kami. Dan Anda masih berani begitu bebas di wilayah Sekte Yanshan kami. Omi mendengus, kenapa aku tidak bisa lolos begitu saja? Wind Lightning, tunggu, orang-orang kuat dari Sekte Yanshan kami pasti akan memburumu. Hahaha konyol, aku tidak melakukan apapun untuk memburuku. Kamu benar-benar tidak tahu. Omi berkata dengan tidak sabar, katakan apa yang harus saya ketahui. Pagi ini, kamu membunuh kepala Sekte Gunung Batu Tinta kami, Master Bela Diri. Omong kosong, saya memberinya mesin terbang dan tidak menghargai saya untuk itu, dan kemudian mengatakan bahwa saya membunuhnya. Itu karena kamu memberinya mesin terbang sehingga sekutu kita secara tidak sengaja menabrak gunung selama penerbangan ujinya dan menjadi tidak valid. Masalah ini, Sekte Yanshan kita tidak akan menyerah. Omi kaget di situ awalnya. Dengan apa ini? Menabrak gunung. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, itu semacam ejekan. Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu di dunia, memberinya mesin terbang, tetapi dia benar-benar menabrak gunung dan mengubah dirinya menjadi lumpuh. Pada akhirnya, dia masih menyalahkan Omi karena memberinya mesin terbang. Konyol, kamu bodoh dan kamu masih menyalahkanku. Ngomong-ngomong, kamu yang memberinya mesin terbang, jadi siapa yang kamu cari jika bukan kamu? Pada saat ini, polisi yang mengejarnya menyusul dan berteriak, teman ini, saya tidak peduli siapa Anda berani memetik bunga di kota Yongan kami, apakah Anda ingin mati? Tahukah Anda bahwa kota Yongan berada di bawah yurisdiksi Sekte Yanshan, dan bahwa penguasa kota Yongan kami adalah pembangkit tenaga listrik Zongxi dari Sekte Yanshan, yang merupakan paman dari Master Dunia Bela Diri saat ini. Bandit pemetik bunga segera melepas topeng dari wajahnya dan mendengus, apakah Anda tahu siapa saya? Saya juga seorang murid dari Sekte Gunung Batu Tinta, dan tuan saya masih wakil kepala. Apa? Itu kamu? Gulungan. Ya, polisi itu melihat bahwa bandit pemetik bunga adalah murid yang sangat dihormati dari Sekte Yanshan, di mana mereka berani mengejar dan melarikan diri dalam abu. Omi mendengus, seorang murid Sekte Yanshan, sungguh membuka mata saya, turun gunung sendiri untuk menjadi pencuri pemetik bunga.
Saya senang melakukannya. Bagaimana dengan itu, Wind Lightning? Anda sebaiknya peduli dengan diri Anda sendiri. Sekarang Master Sekutu telah menjadi tidak valid. Wakil Kepala Sekte Yanshan kami pasti akan dipromosikan menjadi kepala baru, yang berarti Tuanku akan menjadi kepala baru. Tuanku telah mengatakan bahwa dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan memberikan pertanggungjawaban kepada Paman Tuan Sekutu, serta aliansi kebenaran. Kamu sebenarnya masih tega ikut campur bersamaku, Setelah mengatakan itu, pria itu membungkuk dan mengambil wanita yang terperangkap dalam selimut di tanah, siap untuk mengambil momen menyegarkan. Omi mendengus masih mau pergi. Apakah Anda mencoba menghentikan saya? Kota Yongan ini berada di bawah yurisdiksi Sekte Yanshan kami. Saya memetik bunga di tempat kami sendiri. Saya sudah memikirkannya. Anda telah dikeluarkan dari Sekte Naga Ilahi. Dan hari ini pemimpin Anda, Song Dingtian, telah mengumumkan di depan umum bahwa Anda tidak lagi menjadi bagian dari Sekte Naga Ilahi. Dan bahwa Anda sekarang adalah seorang janda. Seekor anjing keluarga, tidak ada yang akan membantu Anda. Tunggu untuk diburu oleh yang terkuat dari Sekte Yanshan kami. Hahaha. Alis Omi berkerut dalam. Jika sekutu benar-benar menabrak gunung dan terbuang sia-sia, maka kepala Sekte Naga Ilahi pasti akan mengusirnya demi keselamatan Sekte Naga Ilahi. Nyatanya Omi tidak memberikan mesin terbang untuk Song Dingtian. Dia bahkan mengancam akan mengeluarkannya dari Sekte. Jadi masalah ini tidak mengejutkan. Kamulah yang akan mati lebih dulu. Kamu bajingan. Sebagai murid Sekte Yanshan, kamu tidak menjaga hukum dan ketertiban dengan baik dalam yurisdiksi Sekte Yanshan, dan kamu bahkan merampok dirimu sendiri, berlari menuruni gunung untuk menjadi pemetik bunga sendiri. Angin petir, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan urusan Anda sendiri. Pihak lain sangat marah ketika dia melihat bahwa Omi tidak akan membiarkannya pergi. Secara umum, setiap kota akan memiliki pemerintah resmi untuk mengelola hukum dan ketertiban kota, kecuali bahwa pemerintah resmi berada di bawah yurisdiksi sekte, dan sekte juga akan mengirim beberapa orang kuat yang tidak terlalu berhasil menjadi penguasa kota, serta beberapa murid yang tidak terlalu berhasil menjadi polisi atau semacamnya. Sederhananya, di dunia ini, berbagai sekte setara dengan berbagai negara, tetapi, di sini, seni bela diri berat, semua orang fokus pada seni bela diri, dan tidak ada yang mengejar kekuatan apapun. Matilah. Omi menusukkan pedangnya ke tenggorokan lawannya, dan dia mati di atap. Omi menggunakan pedangnya untuk menodai darahnya, dan pada selimut yang mengikat wanita cantik itu, dia menulis beberapa kata yang menyatakan bahwa murid-murid dari Sekte Gunung Tinta sedang mengawasi pencurian itu, dan Wind Lightning kebetulan melihatnya, dan pergi keluar untuk membantu Sekte Gunung Tinta membersihkan kekacauan. Kemudian Omi terbang bersama wanita yang baru saja terperangkap di dalam selimut. Wanita itu masih hanya mengenakan piyama dan dalam keadaan koma. Omi tidak tahu di mana rumah wanita itu, jadi dia harus membawanya ke kamar penginapannya dan meninggalkannya di tempat tidur. Omi tidak repot-repot membangunkannya, tetapi sendirian dalam pikirannya. Berita yang baru saja dia terima terlalu mengejutkan bagi Omi. Master bela diri telah menabrak gunung dan terbuang sia-sia, yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, itu sudah terjadi. Sekte Yanshan tidak akan pernah berhenti di sini, atau mereka akan ditertawakan oleh orang-orang sungai dan danau. Jadi mereka pasti akan mengirim seseorang untuk memburu Omi. Omi berkata dengan sedih, saya ingin mencari yang bersih, tetapi sebaliknya, itu bahkan lebih buruk. Sepertinya saya harus pergi malam ini. Ini berada di bawah yurisdiksi Sekte Yanshan. Lebih baik saya pergi lebih jauh. Untungnya, saya menyembunyikan mesin terbang saya di kota Yongan sebelumnya, jadi mudah untuk pergi. Pada saat itu, wanita yang dibawa oleh bandit pemetik bunga itu terbangun. Siapa kamu? Omi berbalik dan menatapnya. Wanita itu tercengang di sana ketika dia melihat pria yang begitu tampan. Omi berkata, kamu dibawa pergi oleh bandit pemetik bunga, aku menyelamatkanmu. Nak, karena kamu sudah bangun, kamu bisa pergi sendiri. Kamu pencuri pemetik bunga. Omi berkata dengan sedih, tidak. Wanita itu sama sekali tidak menyadari apa yang dikatakan Omi, dan terlihat seperti terobsesi, dan berkata dengan gembira, hehehe, kamu pencuri pemetik bunga, ini bagus. Omi berkata lagi, maaf nak, aku bukan pencuri pemetik bunga, aku menyelamatkanmu. Tetapi wanita itu melepas baju tidurnya dan berkata, ayo, jemput aku. Nona tolong jaga dirimu. Ayo jemput aku, kamu sangat tampan, aku sangat menyukaimu, hihihi. Omi mendengus kacang. Omi mengambil ransel dari meja, melompat dan terbang. Gadis itu sibuk melompat ke jendela dan berteriak, pilih aku, kenapa kamu tidak memilihku? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemetik bunga? Omi berada di udara, terbang dengan swoosh di punggungnya. Bersambung.